Oke, mari kita bedah ini yuk. Pernah nggak sih Anda perhatiin gitu, perusahaan yang tadinya keren, pas udah gede kok kehilangan jiwanya? Wah, sering banget itu kejadian ya. Kayak jadi beda aja gitu. Nah, hari ini kita mau gali lebih dalam soal tantangan itu, basisnya dari buku Start With Why. Fokus kita nih, gimana caranya visi inti mengapa sebuah organisasi ada, bisa tetap nyampe pesannya, tetap kuat resonansinya. Padahal organisasinya makin gede, pemimpinnya juga makin, ya nggak bisa ketemu semua orang lagi kan? Betul, gimana caranya mengapa itu nggak pudar? Ini masalah klasik soal skala ya. Sebetulnya, sumber kita ini nunjukin kalau pemimpin itu, ya perwujudan mengapanya. Dia itu inspirasi emosionalnya. Kayak jantungnya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Sementara apa yang dilakuin perusahaan, produknya, layanannya, cara jualannya, itu jadi bukti rasional dari si mengapa tadi. Oh, jadi ada pemisahan gitu ya? Ada pemisahan alami. Mirip cara kerja otak kita kan? Mengapa itu kan adanya di sistem limbik ya? Pusat emosi, pusat keputusan, yang nggak bisa ngomong. Nah, yang bagian rasanya itu. Betul. Sementara apa? Itu diolah sama neokorteks, bagian otak yang bisa ngomong, yang mikir rasional. Pantesan aja ya, seringkali susah buat perusahaan jelasin mengapa mereka dengan jernih gitu. Bener banget. Karena bagian otak yang ngerasain mengapa, sama yang ngomongin apa, itu beda. Jadi bukan cuma soal nggak mau, tapi emang ada tantangan, ya biologis dan organisasional yang beneran ada. Persis. Nah, disinilah metafora megafon dari buku ini jadi pas banget. Coba bayangin, pemimpin itu ada di ujung corong megafon. Dia sumber suara mengapanya. Oke. Terus, seluruh struktur organisasi manajemennya, prosesnya, budayanya, itu kayak badan megafonnya. Fungsinya buat memperkuat suara si pemimpin tadi. Biar kedengaran jelas gitu ya sama pasar, sama karyawan. Nah, tapi kuncinya, suara asli di corongnya itu harus jernih dulu, harus konsisten. Kalau enggak, yang diperkuat cuma noise aja, kebisingan. Masuk akal, masuk akal. Jadi tanggung jawab pemimpin itu nggak cuma punya mengapa, tapi juga harus secara aktif jadi mengapa itu sendiri ya, dalam tindakan keputusan sehari-hari. Betul, harus kelihatan gitu loh. Terus gimana caranya mengapa yang abstrak ini bisa diterjemahin jadi sesuatu yang ya bisa didengar atau dilihat orang lain? Nah, ini kita masuk ke peran bagaimana dan apa. Bagaimana itu kan prinsip atau nilai yang nuntun tindakan kita. Terus apa itu ya hasil nyatanya? Produknya, layanannya, komunikasinya. Oke. Bisa macam-macam, nggak cuma logo aja. Oh iya, bener juga. Kayak contoh Harley Davidson di buku itu kan, orang sampai rela tato logo Harley di badan. Itu dia. Itu kan bukan cuma karena suka motornya aja ya, tapi karena logo itu. Wah, setelah puluhan tahun mereka konsisten sama mengapanya, kebebasan, individualitas gitu. Terus bagaimananya kualitas komunitasnya kuat dan apanya, motor yang ikonik banget. Akhirnya logo itu jadi simbol keyakinan si orang itu sendiri. Betul, jadi kayak mewakili sesuatu yang lebih gede dari sekedar motor. Tepat. Simbol itu ya bisa logo, bisa slogan kayak Think Different-nya Apple, bisa desain produk yang khas banget, atau bahkan cara mereka layanin pelanggan yang konsisten. Intinya, apa yang dilakukan secara terus-menerus jadi simbol dari mengapanya ya. Bener. Nah, tapi gimana caranya biar konsisten terus? Apalagi kalau organisasinya makin kompleks, makin banyak orang yang ngambil keputusan. Nah, ini dia Li tantangan praktisnya. Gimana biar tiap bagian perusahaan nggak malah ngirim sinyal yang beda-beda, yang bikin bingung. Sumber kita ini nawarin alat bantu yang sederhana tapi kuat banget. Namanya tes Sledri. Tes Ledri, gimana tuh? Gini, bayangin mengapa Anda itu misalnya pengen hidup sehat. Terus Anda pergi ke supermarket. Tapi ini supermarket metaforis ya. Ditawarin macam-macam. Ada seledri, ada susu beras, ada kue Oreo, ada permen M&M's. Mana yang Anda teli? Ya jelas Ledri sama susu beras dong. Oreo sama M&M's enak sih, tapi kan nggak nyambung sama mengapa hidup sehat tadi. Nah, itu dia intinya. Jadi, tes Seledri ini kayak filter gitu ya? Betul sekali. Filter buat mastiin apa yang Anda lakuin. Entah itu beli barang, bikin keputusan, ngeluarin produk baru, itu beneran dukung mengapa Anda. Manfaatnya banyak banget. Apa aja tuh? Pertama, jelas buat nyaring keputusan. Jadi lebih jelas, lebih fokus. Kedua, efisiensi.
Nggak buang-buang waktu atau duit buat hal yang nggak relevan sama tujuan inti. Oke, hemat sumber daya ya. Iya. Ketiga, komunikasi jadi jernih. Orang lain bisa lihat apa yang Anda yakini lewat tindakan Anda. Nggak perlu dijelasin panjang lebar. Keempat, menarik kesamaan. Maksudnya gimana tuh? Ya, orang lain yang punya mengapa yang mirip, pelanggan ideal, karyawan yang pas, mitra yang sevisi, bakal lebih gampang nemuin dan nyambung sama Anda. Kelima, nah ini penting buat yang tadi kita bahas, skalabilitas. Oh, biar bisa tetap jalan walau udah gede ya. Iya, dengan mengapa yang jelas sebagai filter, siapa aja di organisasi itu bisa bikin keputusan yang sejalan, nggak harus nunggu perintah langsung dari pemimpin terus. Wah, kedengarannya praktis banget ya. Tapi, apa ini nggak terlalu nyederhanain keputusan bisnis yang kadang kan kompleks banget? Pertanyaan bagus. Tes Ledri ini bukan berarti kita jadi abai sama kompleksitas ya, tapi dia ngasih lensa utama buat ngeliat kompleksitas itu. Oh, jadi kayak kacamata gitu. Benar, keputusan bisnis kan tetap butuh data, analisis pasar, macam-macam lah. Tapi tes Ledri ini mastiin kalau apapun keputusan akhirnya, itu nggak mengkhianati mengapa inti organisasi. Ini soal alignment, soal keselarasan, bukan simplifikasi buta. Jadi ingat contoh dari buku soal Volkswagen yang dulu ngeluarin mobil mewah Phaeton yang harganya $70.000 itu. Nah, itu contoh klasik. Secara teknis mobil bagus kan katanya, tapi kok gagal total di pasar. Ini berarti pelanggaran tes Ledri ya? Pas banget contohnya. Mengapa Volkswagen? Kan udah jelas banget. Mobil rakyat. Berkualitas, terjangkau, buat semua orang. Bagaimananya juga jelas. Rekayasa Jerman yang efisien buat pasar massal. Terus tiba-tiba bikin apa? Berupa Phaeton. Mobil super mewah. Langsung nabrak itu kan. Bertentangan sama mengapa dan bagaimana mereka selama ini. Pasar jadi bingung, ini VW mau jadi apa sih? Beda ceritanya kayak Toyota waktu mau masuk pasar mewah. Oh ya, mereka bikin Lexus ya, merek baru. Nah, jadi mengapa inti Toyota sebagai produsen mobil yang andal dan terjangkau tetap kejaga, nggak rusak citranya? Jadi kegagalan Phaeton itu bukan soal jeleknya mobil, tapi soal nggak nyambungnya itu ya. Nggak selaras sama identitas inti VW. Ini nunjukin pentingnya keseimbangan dan keaslian ya. Banget. Intinya di situ. Keaslian atau otentisitas yang sekarang dicari banget sama pelanggan, sama karyawan, itu munculnya bukan dari slogan doang, tapi dari keselarasan yang beneran kelihatan. Antara mengapa, Iya, keyakinan intinya. Terus bagaimana cara bertindaknya sama apa hasil tindakannya. Komunikasi yang paling ngena itu bukan cuma apa yang diomongin, tapi tapi ketika apa yang Anda lakuin itu benar-benar nyambung, beresonansi sama orang-orang yang punya mengapa yang sama. Nah ini yang ngebangun kepercayaan, loyalitas sejati, jauh di atas hubungan jual-beli biasa. wah, dalam banget ya. Nah, ini jadi pertanyaan buat Anda yang dengerin nih. Gimana caranya Anda bisa nerapin tes Ledri versi Anda sendiri? Bisa di kerjaan, proyek pribadi, atau bahkan pilihan sehari-hari. Coba deh direnungin apakah tindakan-tindakan Anda, apa Anda udah beneran selaras dan nguatin mengapa Anda yang paling dalam. Sesuatu buat dipikirin ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.